Pertama, hukum itu adalah resultan atau resultan, hasil kesepakatan dari berbagai stakeholders yang tentu berbeda-beda. Orang berbeda pendapat, lalu berdebat, lalu diambil keputusan. Nah, keputusan yang dianggap sebagai mewakili kepentingan bersama yang berbeda-beda itulah yang disebut resultante. Oleh karena itu maka menjadi wajar ketika sebuah resultante itu akan diputuskan bersama, hukum akan diputuskan, terjadi perdebatan panjang. Karena yang satu ingin ini, satu ingin itu, satu ingin itu dan sebagainya. Kalau dilihat dari politik, resultante itu muncul karena tiga hal. Satu, karena hegemoni. Kalau ada satu kekuatan politik terbesar tidak bisa dilawan, lalu mengatakan ini, itulah yang harus diikuti. Itu yang kemudian menjadi hukum yang elitis, hukum konservatif. Tapi ada hukum yang demokratis, resultantenya didiskusikan dengan rakyat. Sehingga demokratis sekali, nanti resultantenya bagus, kesepakatan bersama. Tapi ada resultante yang oligarkis, permainan antar elit. Nah, dalam konteks KUHP ini kita sedang mengusahakan resultante yang demokratis, di mana semua didengar. Tetapi begini, keputusan tetap harus segera diambil. Mau mencari resultante dari 270 juta orang Indonesia, resultante artinya kesepakatan seluruhnya, itu hampir tidak mungkin. Oleh sebab itu keputusan harus diambil pada akhirnya melalui due process. Proses yang benar, proses pengambilan keputusan yang konstitusional. Kalau terus didiskusikan, percaya dengan saya, pasti apapun Anda sepakati hari ini, nanti sore sudah ada yang tidak setuju lagi. Sepakatnya sore, besok ada yang tidak setuju lagi. Lalu kapan selesainya? Nah, itu yang terjadi terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Kalau laporan Pak Bene tadi, Kepala BPHN, sejak tahun 63 sudah dibentuk. Berlaku sejak 1 Januari 1918, sudah 103 tahun ke sekarang, 104 tahun kira-kira. Berlaku nih undang-undang. Didiskusikan terus mau diganti. Mula-mula diberlakukan Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Diperlakukan lagi dengan Undang-Undang nomor 73 tahun 58. Terus dibentuk panitia sampai sekarang berdebat terus. Nah, perdebatan-perdebatan itu tidak dapat dihindari karena tiga hal. Satu, kemajemukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat majemuk. Sehingga akar-akar pikirannya itu sering berbeda dalam menyikapi satu isu. Kalau di dalam hukum adat yang sederhana itu ada 19 lingkungan hukum adat saja. Dari 19 itu setiap satu tuh ada lagi lingkungannya yang berbeda. Nah di sini proses agregasi untuk merumuskan apa yang disebut hukum nasional itu memang lama. Tetapi tetap harus diputuskan. Yang kedua, sejauh yang saya ikuti ada pertentangan yang hampir tidak pernah selesai antara universalisme dan partikularisme. Satu mengatakan kalau hukum pidana itu harus universal dong. Ada Universal Declaration of Human Rights tahun 48, itu pedomannya harus sama tuh di seluruh dunia. Tapi ada yang bilang enggak, hukum itu sesuai kebutuhan masyarakatnya. Karena hukum itu melayani masyarakat. Masyarakatnya beda, hukumnya beda. Sehingga dalam konteks hukum Islam yang sering menjadi perdebatan dalam hukum pidana ini, misalnya pada tahun 1990 ada Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia menurut Islam yang kemudian diakui oleh PBB. Diakui. Disusul lagi, kalau dulu ada Universal Declaration of Human Rights, pada tahun 1998 lagi di Kairo ada Universal Declaration of Human Responsibilities. Bukan human right, tapi human responsibilities.
pertanggungjawaban, kewajiban, hak dan kewajiban pidana. Di situ muncul lagi bahwa antara masyarakat barat dan masyarakat timur itu beda kesadaran hukumnya. Oleh sebab itu hukumnya juga harus beda. Gitu. Nah, disinilah kemudian muncul lagi kontroversi universal partikular. Beberapa diantaranya sudah diselesaikan, tapi kalau lihat dari beberapa masalah yang disampaikan oleh Pak Benny tadi, ada masalah-masalah yang bersumber dari situ belum terselesaikan sampai hari ini. Lalu kenapa lagi? Ya udahlah, daripada ribut-ribut berdebat tidak capai kesepakatan, berlakukan saja yang lama dulu. Ini yang menyebabkan lama. Yang lama itu kan masih bagus. Ada asas legalitas, asas oportunitas, non retroaktif, macam-macam lah. Sudah lengkap di situ. Sudah dibicarakan pelan-pelan. Tapi kalau pelan-pelan lebih dari 60 tahun menurut saya, atau lebih dari 50 tahun menurut saya, berbicara sebuah hukum itu terlalu berlebihan. Oleh sebab itu, mari sekarang kita segera cari resultante baru. Toh sudah ada instrumen hukum. Kalau ada wah ini inkonstitusional, nanti ada MK lagi, ada legislative review lagi. Tidak mungkin kita menutup terhadap kemungkinan legislative review. Meskipun kita bermimpi ini berlaku selamanya dan seterusnya tidak bisa diubah. Tidak mungkin. Pasti akan muncul ide legislative review pada saatnya, apalagi dengan perkembangan terbaru sekarang ini. Hukum digital itu akan terus mengalami perkembangan yang tidak akan terkejar oleh sebuah antisipasi hukum. Tetapi memang harus diwadahi sesudah terjadi, itu akan banyak terjadi. Nah, buktinya kita punya banyak hukum-hukum sektoral seperti itu. Nah, hadirin sekalian, saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan berkali-kali pertemuan dari ini untuk segera mencapai kata sepakat, mencari resultante dari hukum pidana kita ini segera dicapai. Yakin tidak akan ada 100% orang setuju. Tadi kan ada tingkatan mencapai resultante itu, ada hegemoni, ada oligarki, kemudian ada dengan masyarakat. Nah, kita cari yang terbaik di antara itu. Hegemoni sekarang tidak mungkin. Kalau zaman Orde Baru bilang gitu ya selesai semua, udah. DPR-nya setuju. DPR setuju, jadi undang-undang, presiden tidak setuju, diubah lagi, bisa, itu hegemoni. Kalau oligarki hanya antara elit aja saling bisik-bisik, tawar-menawar, kamu minta pasal apa, kamu pasal apa, ini apa, jadi. Nah, kita sekarang dengan rakyat nih, mencari resultantenya, karena ini menyangkut hal yang sangat fundamental. Tapi bagaimanapun, saya berharap ini segera disikapi secara legislasi dan secara keputusan politik.